dia masang petasan. Bang, abang pasang Suaranya petasan mirip aja bang. ini Ya nggak Benyamin. apa-apa, dikasih sedikit doa sama dia. Namanya kita orang muslim kan, kita kan berlindung sama yang kuasa. Segala sesuatunya Allah yang menentukan. Kalau dia bilang kun payakun ya bisa. Itu awal mulanya saya 2013 main palang itu, main petasan bang. Masing-masing udah. Meledakan sejumlah petasan di tubuh Bang Gayo ditanggapinya dengan santai. Sedikit pun Bang Gayo terluka. Padahal petasan yang meledak ukurannya cukup besar. Apa yang dilakukan Bang Gayo tentunya bukan seperti virus, karena berbahaya. Perlu pengalaman, latihan, dan olah spiritual tertentu yang diawasi langsung oleh guru dari Bang Gayo. Saya pasang petasan 2019 waktu itu acara akbar lah saya sebut, karena acara DKI Pak Gubernur Anies. Saya pasang petasan di Monas sama dia. Saya sedikit ya mohon doa lah. Saya sholat hajat, saya minta, saya izin supaya saya pasang petasan nggak ngapa-ngapa. Saya izin supaya sukses. Ada ritualnya. Malam saya wirid, saya puasa sehari itu. Malamnya saya wirid karena acara-acara akbar gitu kan. Ya kita minta semua juga kan berlindung sama yang puasa. Itu perlu keyakinan Bu, dan perlu kekuatan mental, serta harus punya ucapan maupun doa. Artinya ucapan kalau kita baca itu menjadi doa, dan doa bisa jadi manjur, bisa tidak. Kalau kita tidak yakin dan kurang percaya, gitu. Karena yang dikatakan istilahnya ucapan seperti kayak Bismillahirrahmanirrahim itu bermacam-macam maksud dan tujuan serta untuk apa saja. Sebagai seorang jawara Betawi, Bang Gayo menguasai ilmu main pukul dan ilmu pedal terhadap meledakan petasan. Banyak yang percaya jika kemampuan yang dimiliki Bang Gayo karena adanya bantuan dari makhluk-makhluk gaib atau produk pendamping. Namun dengan tegas, Bang Gayo membantah. Ya bagi mereka yang baru nonton, dia bilang saya dibantu. Ya tapi saya pribadi juga saya mau ngambilin doa saya mah. Maka saya mau pasang di mana. Fatihah saya kagak lupa, saya kirimin orang udah meninggal. Kan orang tua bilang orang meninggal bukan mati kayu gitu. Kita kirimin doa gitu, kita mohon izin sama yang punya tempat, sama orang-orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat. Ya saya masang petasan ini bukan buat sok-sokan, ya bukan buat kejagoan. Saya pasang petasan sifatnya untuk menghibur, ya gitu. Oh itu kalau puasa udah pasti ada pantangannya. Pertama kita beli udah pasti ada pantangannya ada. Ya contoh kayak seperti nggak makan yang bernyawa gitu. Itu waktu Pak pertama beli, tapi setelah beli kita udah punya ya udah. Gitu paling kita cuman ya sholat, kita minta sholat hajat, kita minta supaya kita dimanapun berada kita minta diberikan keselamatan aja. Ya beli artinya itu kalau puasa maksud saya. Merintis karir sebagai manusia petasan pastinya bukan hal yang mudah. Bang Gayo merasakan langsung suka dukanya. Bahkan di masa-masa awal melakukan aksi manusia petasan, Bang Gayo pernah mengalami kejadian fatal yang membuatnya terluka karena ledakan petasan. Bukannya kapok, Bang Gayo justru merasa tersantai, meski istrinya pernah melarang. Dulu waktu saya pasang petasan masih polos lah, cuma berani mental aja, nggak pakai doa, nggak pakai apa. Nah saya dulu kena kaki saya jebol dulu, nah yang udah itu yang berjubulan jatuh, saya sengaja saya tes di kaki saya jebol, pernah dulu gitu. Dan juga dulu saya waktu pasang di Cengkareng, ya kita izin sama orang ya, kita izin, ya mungkin entah kenapa ya baju saya robek, tapi alhamdulillah badan saya nggak ngapa-ngapa sih. Ada istri saya juga bilang udah deh jangan dah, lu pernah sakit jantung jadi gitu ngeri. Enggak, alhamdulillah nggak apa-apa sih gua belum itu. Ada anak saya, ya istri saya, anak saya sendiri mau masang petasan nggak kasih. Karena kenapa? Saya pribadi ngerasain resikonya tinggi. Berkat kemampuannya menaklukkan petasan, Bang Gayo kerap diundang masyarakat untuk memeriahkan acara hajatan.
mulai dari sunatan, pernikahan, dan perayaan besar lainnya. Entah sudah berapa banyak petasan Jadi yang pekerjaan meledak di dia tubuh gitu ya? Bang Gayo, tapi selain tak terluka, pendengaran Bang Gayo juga masih normal. Suara ledakan petasan yang memecahkan telinga sama sekali tak berpengaruh pada si manusia petasan. Suara petasan biasa aja. Makanya orang bilang, orang bilang, Bang Gayo, PRT, itu kopinya ditekan enggak? Enggak, dulu kan rambut saya enggak begitu gondrong ya. Kagak, soalnya kenapa? Kalau saya tetap saya enggak menikmati suara petasan. Itu enggak suaranya macam ini gede apa kecil gitu. Petasan untuk mendukung aksi Bang Gayo diperoleh dari pedagang langganan. Itu pun tidak mudah, karena di awal karirnya sebagai manusia petasan, banyak pedagang petasan yang curiga Bang Gayo akan menggunakan petasan untuk hal-hal negatif. Bang Gayo dengan sabar berusaha menjelaskan hingga akhirnya ia mendapat pasokan petasan dari pedagang petasan yang berkualitas. Untuk satu gulungan petasan hanya Rp300.000. Dijamin meledak semua. Asik. Saya petasan beli di warung. Di warung dia entah beli di mana. Saya pertama beli petasan juga nggak boleh ya, saya bikin video saya buat ngisi acara gini ini Bang Haji baru dikasih. Tapi karena mereka udah kenal Pak Haji ya udah saya nyetok petasan ya kadang-kadang 4 burung, kadang-kadang 5 burung itu buat ngisi acara. Misal ngisi acara tugas minggu nih saya belanja petasan, karena kenapa? Takut nanti pas tiba saatnya saya di hari H mau pasang petasan gak ada petasan, saya kan ribet. Jadi saya stok buat acara, ngisi acara. Bang Gayo semasa mudanya banyak bergelut di dunia sepak bola. Namun di tahun 2013, dia mencoba beralih peruntungan dengan terjun ke dunia seni budaya Betawi. Dia merasa beruntung di usianya yang sudah kepala 5, masih diberi kesempatan untuk ikut melestarikan budaya Betawi dengan meramaikan acara hajatan sebagai manusia petasan. Saya kalau di rumah kesibukan saya karena saya ketua RT paling melayani warga, bikin KTP, Ketua RT juga. surat pindah yang dari kampung ke Jakarta. Nah, itu terus malam juga kalau barang saya kontrol. Jauh sebelum orang Betawi menggunakan petasan untuk meramaikan hajatan, masyarakat Tiongkok sudah meledakannya untuk mengusir makhluk gunung yang disebut Nian. Makhluk ini dipercaya kerap mengganggu perayaan Tahun Baru Cina. Masuknya petasan ke Indonesia, khususnya Jakarta, memang tidak terekam dan jelas dalam catatan sejarah. Namun yang pasti, di abad ke-17, masyarakat Betawi sudah terbiasa memasang petasan untuk acara-acara tertentu.